Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian MIUI 12 di Redmi Note 9. Untuk tampilannya ini secara sepintas masih sama aja dengan MIUI 11, terutama di bagian home screen-nya. Terus untuk control centernya ini udah smooth. Ini udah dijamin smooth karena udah versi stable. Udah bagus buat dijadiin daily driver. Kalau untuk fitur-fiturnya di versi stable ini nggak banyak perbedaan ya, kalau dibandingkan dengan versi beta. Di sini tetap ada list pengaturan seperti ini. Di bagian connection and sharing-nya ini ada Mi Share, cache, dan printing. Terus di bawah ada beberapa settingan lainnya lagi. Terus untuk settingan lock screen-nya juga masih sama aja, nggak ada perbedaan apa-apa. Di sini ada sleep, raise to wake, dan lain-lain. Untuk kustomisasi displaynya juga begitu. Di sini masih ada brightness level, reading mode, color scheme, dan untuk color scheme-nya ini ada pengaturan untuk color dan juga color temperaturnya. Kalau untuk dark mode-nya ini udah tembus ke semua aplikasi ya. Terus ini ada sistem font juga. Untuk fontnya ini kalian bisa download langsung dari Theme Store. Untuk pilihan fontnya lumayan banyak. Di sini ada text size-nya juga. Selanjutnya ada settingan untuk control center dan notification set. Di sini kalian bisa sembunyikan notes-nya. Terus kalian bisa atur notes untuk tiap-tiap aplikasi. Dan selain itu kalian bisa atur untuk control centernya. Kalian bisa matikan control centernya kalau kalian mau. Kalian bisa pakai quick action seperti di MIUI 11. Tapi kalau kalian aktifkan dia bakal berubah lagi ke control center. Terus di sini ada pengaturan juga untuk indikator baterainya. Untuk pengaturan sound and vibration-nya nggak ada perubahan, masih sama aja. Terus untuk notification juga nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan dari MIUI 11. Settingan home screen-nya juga masih sama aja. Di sini ada pilihan untuk launcher-nya, kalian bisa pakai yang light mode juga. Terus untuk home screen-nya masih tetap dua pilihan, regular dan with app drawer. Untuk minus one screen-nya masih sama, ada Google Discover dan App Vault. Selain itu nggak ada perubahan, masih ada icon size-nya juga. Terus masih ada pilihan untuk home screen layout, tapi ini udah banyak pilihannya, beda dengan MIUI 11 yang hanya ada dua pilihan aja. Untuk special fiturnya juga tetap ada, seperti game turbo masih ada. Terus video toolbox juga masih ada. Dan untuk floating windows-nya juga masih ada. Jadi untuk MIUI 12 stable di Redmi Note 9 ini floating windows-nya itu masih ada ya. Mudah-mudahan aja untuk device lain nanti tetap dapat fitur floating windows juga. Jadi dari segi fitur dan tampilan nggak jauh beda dengan MIUI 11. Dan untuk MIUI 12 versi beta dan stable ini juga nggak banyak perbedaan. Kalau untuk versinya ini yang versi 12.0.1 dan ini yang ROM Indonesia. Terus untuk versi Android-nya itu udah Android 10 tentunya, dan untuk security patch-nya ada di 1 Agustus. Menurut saya MIUI 12 di Redmi Note 9 ini performanya udah bagus banget. Peningkatannya lumayan banyak dan beda jauh dari MIUI 11, terutama konsumsi dayanya yang sekarang jauh lebih irit. Untuk penggunaan baterainya sendiri dia bisa tahan 18 jam sampai 20 jam lebih untuk penggunaan standar, seperti buat kerja, buat sosial media, buat chat, buat bikin video atau foto-foto, dan penggunaan standar lainnya. Kalau untuk main game nonstop ditambah sosial media dan lainnya, baterainya itu bisa tahan 8 jam lebih. Terus untuk temperaturnya setelah main game berat seperti PUBG, dia itu ada di kisaran 39 sampai 41 derajat. Mudah-mudahan kedepannya bisa gitu terus sih.
Dan mudah-mudahan aja citra lama dari MediaTek di masa lalu udah hilang di masa sekarang ini. Kalau untuk kameranya sejauh ini saya belum nemu bugnya. Bug yang ada di MIUI 11 udah nggak ada. Termasuk jelly look atau Gilo effect yang di MIUI 11 bikin kualitas video jadi jelek. Terus untuk kamera selfie-nya udah nggak hijau juga, warnanya udah oke ya, udah fix. Terus yang saya suka di Redmi Note 9 ini, mode pro kameranya itu ada untuk video juga, bukan cuma foto aja. Tapi ini udah ada dari MIUI 11 sih. Sayang resolusinya masih mentok di 1080p 30 fps saja. Secara overall main PUBG di MIUI 12 Redmi Note 9 ini udah enak banget ya. Kalau kalian main di HD kalian bakal sesekali nemuin frame drop. Tapi kalau mau yang smooth baiknya kalian mainnya di Balance Ultra atau Smooth Ultra aja. Performanya dijamin beda lah dengan MIUI 11. Ini udah smooth dan gak lag parah lagi. Terus di MIUI 12 Redmi Note 9 ini, kalian gak perlu lagi sembunyikan notes kalau lagi main game. Karena main full screen seperti ini pun performa gamenya udah smooth. Untuk cara installnya nantinya kalian bakal dapat notifikasi update ya, untuk update OTA. Kalian juga bisa download full ROM-nya dan update manual. Ukurannya itu sekitar 1,9 GB dan kalian bisa install manual dari sini. Tapi pas kalian install manual kalian harus colokin chargernya. Selain itu kalian bisa update dari TWRP juga. Dan untuk cara install TWRP Redmi Note 9 kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas. Dan untuk proses install ROM di TWRP kalian pasti udah tahu. Nantinya kalian langsung install atau timpa aja dari TWRP, nggak perlu full wipe atau format data lagi. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Jadi itu dia review MIUI 12 di Redmi Note 9.
Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.